Ada malah yang bilang, Pak, nggak mau kerja di Bali. Halo teman-teman Sobat Jobseeker, ya kembali lagi saya Chandra, founder dan CEO daripada Jobseeker Company. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman, kita membuat kanal ini khusus teman-teman bisa tahu suara dari rekan-rekan HR nih ya. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di dalam satu bisnis pasti it's all about people. Nah, people ini identik dengan namanya teman-teman HR. Kali ini saya ada tamu yang khusus industri property development, property management, pengembangan kawasan, that kind of thing ya. Jadi buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia property development, kawasan dan sebagainya, ini session yang penting nih buat teman-teman ya, bisa mengenali lebih jauh kira-kira apa sih yang menjadi challenging ya human resources di dalam industri ini gitu ya. Dan tanpa panjang-panjang, one of my friends ya, ini beliau punya portfolio yang luar biasa. Kalau saya sebut brandnya pasti teman-teman suka sering ngopi di situ. Kali ini dia terjun ke bidang yang baru, fresh, dan I think giving more impact juga di dalam industri yang ini. Bu Lydia. Halo. Gimana Bu? Apa kabar? Baik, Bapak. Thank you Bu waktunya. Thank you for spending your time with us. Bu, why don't you tell us about apa sih ini Jimbaran Hijau, or maybe a little bit about your background, Bu? Oke, mungkin introduce dulu mengenai background saya ya, Pak. So, saya Lydia Natalia. Yes. I'm a Head of Business Services di Jimbaran Hijau Group, di mana Head of Business Services ini saya support 3 departemen, Pak. Wih. HR, GA, dan IT. Udah lengkap tuh. Lengkap di sana. So, mungkin singkat mengenai perjalanan saya sebelumnya, saya 12 tahun di retail F&B, Pak, di Jakarta, lalu move ke Bali dan join 12 tahun Bu. 12 tahun. Mantap. Bergabung di Bali dan sekarang support Pak Agung sebagai Head of Business Services. Bu, a little bit about ini deh. What do you think about Bali sih Bu? Kan Bali identik dengan healing-healingnya banyak ya. Sementara di teman-teman HR banyak yang curhat, Pak, aduh generasi milenial apalagi sekarang Gen Z nih, kerja 1 jam, healing 8 jam, itu atau di Bali lagi gitu. Iya. What do you think about that? Ada malah yang bilang, Pak, nggak mau kerja di Bali karena Bali itu konsepnya adalah holiday. Jadi jadi betul, once betul. Misalnya kerja kok kayaknya nggak enak ya, kerja terus habis itu jadinya Bali udah bukan jadi tempat healing lagi, tapi justru saya ngelihat Bali ini jadi well balanced, Pak. Work life balance-nya dapet ya. Jadi pekerjaannya dapet, fokusnya juga tetap masih sibuk Jakarta, bukan berarti di Bali nggak sibuk sama kayak di Jakarta ya. Jadi kalau buat yang pengen kerja di Bali ya jangan ingat healing doang, tergantung Anda. Iya, tergantung kita bagaimana kita mendevelop diri kita untuk bisa berkarya di perusahaan ya, Pak ya. Jadi Senin Jumat, setelah itu Sabtu Minggunya bisa healing. Tetap ada weekend buat healing teman-teman. Iya, gitu. So, nextnya mengenai Jimbaran Hijau ya, Pak. Jadi Jimbaran Hijau ini sebenarnya adalah sebuah kawasan yang dibentuk oleh our CEO, Bapak Putu Agung Prianta, di mana kawasan ini terletak di Bali Selatan, gitu ya. Tepatnya ya di Jimbaran, gitu. Di mana yang dibentuk di sini dengan tema 4 tema, Pak, yang kita highlight. Work, live, play, and learn. Oh, jadi explain lebih Bu. 4 itu bentuk konkretnya apa tuh? Ya, so dalam kawasan ini diharapkan adalah manusia atau keluarga gitu ya bisa beraktivitas dengan empat pilar ini gitu. Jadi mereka bisa bekerja, mereka juga bisa tinggal. Jadi kita akan mendevelop sebuah kawasan, ada perumahannya juga di sana. Lalu bisa bermain. Jadi kita ada playground, ada kids club gitu, dan juga belajar. Jadi kita ada banyak kelas gitu, baik itu kelas formal nantinya maupun kelas informal yang sudah kita jalankan sekarang di Jimbaran Hub. Seperti itu. Berarti udah lengkap dia di situ aja dong Bu? Iya. Tujuan dari owner atau CEO kita adalah ya udah di situ aja, udah semuanya dari mulai kerja, tinggal, beraktivitas, healing gitu, dan juga bermain. Gitu. Nih teman-teman yang mau gabung sama Jimbaran Hub, tempatnya Bu Lydia, keren-keren tahu. Ya kalau di Jakarta Bu, a lot of people. Reason pertama why people berhenti dan consider untuk pindah kota adalah karena macet Bu. Pasti. People spending about 1 jam, 1,5 jam just to wake up sampai ke kantor, belum lagi pulang. Itu yang saya lakukan sebelum pindah loh, Pak. Kalau di sini everything solved ya. Ya, mungkin trafficnya nggak sepadat di Jakarta ya, Pak ya.
I think agree lah. I think kayaknya nggak mungkin ya. 24 hours a day we spend 3-4 hours ya untuk hanya transportasi berangkat dan pulang dari rumah ke kantor. Jadi effortnya sudah capek juga kali sampai kantor. Ya. Bahkan kantor itu kan sering disebut adalah second home ya Pak ya. Second home, yes. Our first home is our home, and then the second home office. So gimana caranya kita harus bisa put a lot of effort di the second home ini gitu. Correct. Bu, ke depan, I think this is great ya. Jadi ini sebuah kawasan gitu ya, Jimbaran Hijau gitu ya. Speaking about talent Bu, apa sih challenging dari Bu Lydia? Karena kan ya tadi Bali itu kalau talent tuh ingatnya langsung wah asik nih, healing-healingnya banyak gitu ya. So what is your challenge actually sih? The challenge mungkin di sini adalah mostly people di Bali itu backgroundnya adalah hospitality, benar ya Pak ya? Yes. Semuanya kerjanya itu. Semua kerjanya itu. Memang mungkin 30-40% employee di Jimbaran Hijau ini adalah background hospitality. Kita pasti ada servisnya karena kita juga menangani manajemen services di sini dan operasional. Tapi yang challenge-nya adalah developer di sini. Oh iya. Ya, di mana kita ada pengembangan kawasan, kita ada pengembangan perumahan. Di sana butuh specialty employee dengan background khusus dan pengalaman khusus. Itu yang jadi challenge karena memang mostly 80-90% marketnya di Bali itu adalah hospitality. Jadi biasanya masih mencarinya di luar Bali nih Pak nih. Oh, berarti dari luar Bali malah ya? I see. Challenging Bu itu bagian challenging kayak Pak, arsitek, kontraktor, engineering kayak gitu. Karena kita harus nyebarin beberapa invitation gitu ya. Kalau memang walk in pasti yang datang adalah orang-orang dengan background hospitality, benar ya Pak ya? Gitu. Betul sekali. Cuman kalau kita share untuk ke luar Bali, pastinya mereka akan pengen tahu apa itu Jimbaran Hijau, lokasinya di mana, dan tidak semudah itu kita bisa cepet cocok dengan si kandidat gitu. Kita mesti tahu dulu background mereka juga apa gitu dan pengalaman mereka. Seperti itu sih. How you kan Ibu 12 tahun nih membangun bisnis F&B yang populer banget lah. Learn from what you have done di industri itu. Terus sekarang terjun ke pengembang kawasan. Challengingnya tadi dari luar masuk ke dalam. So how you solve this kind of challenge? Kan kebanyakan teman-teman nih di luar sana rekrutmen masang iklan di job portal, terus dapat CV manual satu-satu, interview panggil 10 yang datang 2. Jadi itu nggak cocok ulang lagi gitu ya. So how you solve that dalam beberapa waktu ini? Challenge itu memang ada 2 ya Pak ya. Jadi yang biasanya kita lakukan yang pertama adalah walk-in, itu yang memang common di Bali melakukan walk-in interview gitu. Karena memang mostly F&B atau retail mereka akan lebih suka walk-in. Jadi dalam jumlah banyak datang, tapi mungkin 20% ya Pak ya yang datang dari walk-in itu. Dan mungkin kesaring lagi yang diterima mungkin hanya 5% sampai 10%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan yang namanya share di beberapa job portal. Kenapa saya sebutkan di beberapa job portal? Karena yang poin pertama ini nggak gagal nih, berarti gagal di sini. Jadi kita share ke beberapa job portal ya. Di sanalah akhirnya mungkin challenge kita adalah ya setiap job portal itu punya challenge-nya masing-masing. Dan agak sulit untuk kita bisa track data mereka Pak. Gitu karena kita tidak punya satu job portal gitu yang bisa kita memang pegang as a data bank employee karena kita butuh itu gitu ya. What is the concrete solution Bu yang Jimbaran Hijau lakukan? So you build your own job portal? Ya, kita build our own job portal ya dengan job seeker pastinya. Membantu dengan job seeker. Direpotin loh Pak IT-nya karena dari kemarin kita fully support membuild sistem, our own system gitu karena memang ada beberapa yang sudah menggunakan mungkin sistematis ya, ada juga yang masih manual. Jadi kita combine itu semua karena ini datanya jadi kemana-mana gitu. Jadi mungkin dari awal isi data manual, lalu kita ada psikotes misalnya, ada proses interview, kalau ada proses offering letter itu usernya beda-beda itu Pak. Gitu. Jadi sebelumnya misalnya offering itu angka, berarti di finance, berarti datanya di finance gitu ya. Begitu job responsibility HR gitu ya. Begitu nanti onboarding user. Nah, ini yang kita build Pak di job seeker gitu. Jadi kita bentuk dari awal perekrutan sampai dengan onboarding.
teman-teman yang di industri yang sama dengan Bu Lydia, ini penting nih jika Bapak Ibu butuh bantuan. Job Seeker Company punya Job Seeker software yang khusus membangun, kalau bahasa kerennya Bu Lydia expert pasti, namanya HCMS, Human Resources, Human Capital Management System. Ya. Jadi teman-teman pasti yang terjadi hari ini seperti yang Bu Lydia alami sebelumnya nih. Bapak Ibu posting iklan di job portal, dapat CV di email, dibaca satu-satu, interview udah keterima, diinput satu-satu ke HRIS, terus panjang tuh ceritanya, sampai ujung orangnya nggak datang lagi, ulang lagi dari awal. Nah ini yang Job Seeker Company, salah satu produknya Job Seeker Software, kita desain khusus buat itu. So it is not another job portal, it is you build your own job portal through Job Seeker. Kurang lebih seperti itu, sehingga Bapak Ibu punya talent pool sendiri. Ya, bahkan ada satu klien kita, Bu Lydia, ini perusahaan yang industrinya farmasi, rumah sakit. Itu teriak bertahun-tahun, susah banget Pak cari perawat. 3 bulan dia pakai Bu, ada 3.000 talent di dalam poolnya dia. Dan 3 bulan pakai ada 240 orang sudah di hire. Ternyata dia punya talent itu. Cuman satu di emailnya dia, satu di email ini. Nah, what we do adalah kami bangunkan sistem HCMS ini consolidate jadi satu, sehingga ternyata everyone jadi aware. Oh, ternyata kita punya banyak perawat. Dan ternyata ini udah pernah di-interview. Ternyata yang ini udah pernah ditolak dulu, ngapain di-interview lagi gitu. Nah, teman-teman, ini penting nih teman-teman ya. Jadi di human capital, I think dunia terus berubah ya. So if kita sebagai pemimpin di people ya, bukan admin job lagi yang kita kerjakan, kita mesti jadi business partner daripada CEO kita dan lain-lain. Dan one of the thing adalah seperti yang Bu Lydia alami ini, I think kita akan sulit jadi business partner if we do everything manual. We need to leave it kerjaan yang bisa dikerjakan robot, biarlah robot yang kerjakan. Kita jangan saingan sama robot gitu. Kemarin di sensitif Bu, Pak, nanti kalau AI makin ini, apakah saya tidak terpakai lagi? Sedih banget deh. Padahal kita bisa utilize itu kan. Human resource kan tidak hanya hiring ya Pak ya, tapi kita bagaimana fokusin ke development people-nya. Betul. Dan start development people mesti, you need to start focusing on people. Don't waste your 80% of your time untuk urusan administratif. I don't think so you can grow satu itu. Yang kedua juga, maybe your people di dalam organisasi Bapak Ibu juga jadi apa ya, jadi nggak terdevelop gitu. Dan itu bermuara ke bisnisnya tidak grow dengan cepat. Ya, agree Pak. Setuju ya Bu ya? Iya. Gitu. Bu, any tips yang saya banyak ketemu dengan teman-teman di HR director, business owner, they all Pak Chandra ya, saya mau buka ini Pak, orangnya nggak ada, tolong dong Pak gitu. Banyak yang pengen untuk berubah, tetapi ketika saya ada di lapangan, to be frank, banyak yang nggak tahu gimana cara mulainya gitu. Dan Pak, kita tuh udah ada 100.000 karyawan, masa sih ganti sistem? Saya menyimpulkan ada satu keengganan untuk transform atau pindah atau berubah dari cara manual ke digital. Any tips dari Bu Lydia? Tips mungkin ini juga untuk job seeker ya Pak ya. Tips ya. kami sebagai user adalah mungkin bagaimana bisa membuat sebuah platform semudah apapun user bisa gunakan. Karena once itu mudah digunakan, platform itu akan bisa lebih, user itu akan sangat excited untuk explore the platform gitu. Jadi contoh simpel kayak kita mungkin pakai Facebook atau pakai Instagram gitu, semakin mudah dan fun untuk menggunakannya, kita akan semakin excited dan explore lebih, yang akhirnya mungkin si platform tersebut akan mengupgrade lagi gitu ya sistemnya. Jadi membuat platform itu semudah atau se-easy mungkin untuk bisa digunakan oleh user. Thank you. So I think yang job seeker Bu, marahin aja anak-anak. Bapak Ibu, tim job seeker saya because I cannot use my previous day, so satu itu karena yang kedua juga ini Bu, umurnya udah 40-an jadi udah nggak update, nggak terlalu cepat. I know so not fair buat mereka tuh. So that's why 20 bulan ini job seeker kita ngebangun tim baru. Nah, isinya umurnya 20 tahun juga. Ya loh, IT-nya muda-muda sekali loh. Perlu bantuan Bu Lydia nih, kemarin aja Bu, nggak apa-apa. Ya, Bu, itu kan ke job seeker ya. I think yes, we totally agree with you that we should build produk yang betul-betul makin hari makin mudah. Totally agree. So I think keep kasih kita input untuk apa yang kita harus permudah lagi dan
Nah Bu, kalau buat teman-teman di luar nih, corporate yang kadang-kadang ada yang udah 30 tahun, ada yang 40 tahun di bidang HR, masih nanti minggu depan ada satu yang saya ketemu juga, even career side-nya aja nggak punya, rekrutnya masih form manual. Gitu. Gimana Bu, teman-teman ini pengen, cuman how to start? Ya, tipsnya adalah kita harus tahu generasi apa yang kita hire saat ini, gitu. Karena memang berbeda generasi, beda juga cara kita untuk bisa involve dengan generasi itu. Generasi sekarang sudah Z, mungkin nanti akan Alpha gitu ya. Pastinya perkembangan zaman ini kita perlu. Jadi jangan pernah ragu buat bisa menerima teknologi. Teknologi itu juga perlu untuk pengembangan diri kita juga di sini. Dan mungkin mulai dari hal yang paling basic dulu. Mungkin nggak bisa kita develop semuanya, kita coba satu-satu, yaitu easy to use bagi user, dan juga mungkin easy untuk bisa kita adapt gitu ya Pak ya. Jadi bisa mungkin adaptasinya dari yang mungkin ya awalnya mungkin hire-nya dulu misalnya, nanti dulu ya. lebih mudah Ini misalnya penting kita tuh. akan next-nya gitu ya. Tapi learning from a lot of waktu saya balik dan ketemu banyak industri ya, saya pikir permasalahan terbesar itu dari hiringnya, Iya. pakai feeling. Iya. Jadi users, ayo dong cepetan HR, masa lama banget sih. Padahal dia ngasih ke HR-nya bentuknya WA. Dan nggak semua background check ya loh Pak. Background check itu lumayan makan waktu loh ya gitu. Jadi dengan misalnya kita bisa tahu kapabilitas si yang kita hire ini atau kandidat ini sebagus apa, atau tadi yang Pak Chandra bilang sudah direkrut di mana atau seperti apa testimoni itu ngebantu HR sih Pak. So if people would like to start, misalkan ada teman-teman HR director di tempat luar yang seperti Bu Lydia, saya pengen dong organisasi saya changing dan lain, which is itu I think itu udah sampai titik it's a must gitu ya, karena Gen Z udah terjun ke dalam dunia kerja. Iya. Dan dia dia Bapak Ibu kasih dia formulir untuk daftar melamar misalkan lebih dari 2 lembar. 2 lembar nggak akan diisi. Dia Iya. pulang aja, enggak, bapak gue masih punya duit, dia pulang, right? Dan nggak lucu nih organisasi kita isinya nanti umurnya 60 tahun terus nih. We will die, right? I think the business will die with us, right? Ya. So ini udah kepepet, dan menurut Bu Lydia, buat teman-teman yang mau mulailah dari proses hiring. Itu yang paling itu awal. aja dulu basic itu Pak. Dengan hiring kita bisa dapat employee yang sesuai dengan karakternya company gitu ya. Dan mungkin employee-nya ini emang cocok-cocokan ya Pak ya nyari employee itu gitu. Jadi cocok dengan company-nya, fit dengan company-nya, dan setelah itu kita bisa next pengembangan yang lainnya seperti itu. Great. Bu, terakhir Bu, sebelum kita lanjutkan ngopi kita. Any simple word that you wanna tell the whole candidate di luar sana yang ketika pengen gabung sama Bu Lydia di Jimbaran Hijau, kan masuk ke websitenya, mengenali dan lain-lain, terus ada career site di Bu Lydia, mereka bisa melamar. Anything that you wanna share about the corporate culture, why should they join with Jimbaran Hijau? Oh, oke. Kenapa masih bergabung dengan Jimbaran Hijau? Karena di Bali ya. Pertama di Bali. Banyak tempat healing. Ya, kawasan kita juga Kawasan ini healing. ya Pak ya, kawasan healing. Selain itu adalah Jimbaran Hijau ini cukup banyak cakupan role-nya Pak gitu. Jadi mulai dari operasional, cafe, playground, sampai dengan pengembangan developer, marketingnya, ataupun back office-nya, dari mulai HR, finance dan sebagainya. So apapun passion kalian bisa berkembang di sini. Once sudah join dengan kami, saya tidak menutup kemungkinan untuk bisa pindah departemen atau pindah posisi untuk bisa explore lagi lebih gitu loh Pak. Jadi karena ini kawasan, so people bisa grow dia punya karir, nggak melulu di situ-situ aja. Gitu ya. I see, great. Dan ini HR yang ngomong loh, boleh? Iya. Oke, cool. Thank you Bu Lydia. I think teman-teman buat yang pengen bergabung di Jimbaran Hijau, mau ketemu Bu Lydia, dan wah luar biasa deh, kantornya luar biasa, Bali banget gitu ya. Jadi langsung ada 2 ya, Bapak Ibu bisa, teman-teman semua bisa mengunjungi websitenya Jimbaran Hijau, atau Bapak Ibu bisa download Job Seeker Apps ya. Di situ ada lowongan daripada yang Bu Lydia lagi perlu. Ya, tinggal siapkan video resume dengan baik, lalu lengkapi form yang ada, dan pasti nanti akan ketemu langsung dengan Bu Lydia. Bu, thank you very much for your time. Thank you Pak. Sukses terus ya Bu. Sukses All the best juga. ya.